Bismillahirrahmanirrahim. Babun la yabsuku an yaminihi fi sholati. Bab menerangkan jangan meludah ke arah atau sisi sebelah kanan ketika menunaikan sholat. Seyogianya di dalam sholat jangan sampai meludah saat copat panas sholat. Yang disampaikan di dalam bab ini, kalau misalnya ampun tae kening pelang sekotu membuang ludah, maka yang harus diperhatikan jangan meludah ke arah sebelah kanan fis sholati. Kenapa? Karena itulah sunnah baginda Nabi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Laits an Uqail an ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'id akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a, sesungguhnya baginda Nabi ialah melihat siapa baginda Nabi nuhomatan kepada ludah yang mengering kerak fiha itil masjid, pada temboknya masjid. Fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan, maka baginda Nabi mengambil batu kerikil fahattaha, lalu kemudian menggosok-gosok baginda Nabi kepada nuhoma. Tsumma kemudian bersabda Nabi, idza tanahhama ahadukum fala yatanahham qibala wajhi. Kalau harus berludah muncet kotu, tidak boleh tidak berdahak akrak. Siapa salah seorang dari kamu sekalian fala yatanahham, maka jangan sampai berdahak. Siapa ahadukum qibala wajhihi, dengan menghadap ke arah kiblat, yakni ke arah muka. Jangan berludah ke depan, wala an yaminihi, dan jangan pula berludah ke sisi sebelah kanannya. Wal yabsuk, hendaklah berludah siapa ahadukum an yasari, dari sisi sebelah kirinya. Au tahta qadami, atau arah kakinya. Al yusra, yang sebelah kiri. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah qala ahbarani Qatadah qala sami'tu Anasan qala, berkata Anas bin Malik, qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatfulanna, jangan sampai berludah sungguh siapa ahadukum baina yadayh, di hadapannya ahadukum, wala an yaminihi, dan tidak pula berludah pada sisi sebelah kanan, walakin an yasari, tapi dari sisi sebelah kirinya. Karena arah sebelah kanan itu tempatnya rahmat, tempatnya barokah. Babun liyabzuk, hendaklah meludah
an yasarihi dari arah sebelah kirinya, au tahta qadamihil yusra, atau bagian bawahnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala Anas qala an-nabiy, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza kana fis sholati, ketika dia berada dalam keadaan salat, fa innama yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia bermunajat menghadap kepada Rabb-nya. Ini hadis yang sangat penting. Innal mu'min idza kana fis sholati fa innama yunaji rabbah. Ini kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Ingat, ketika kita sholat, kata Rasulullah, ingat, kita bermunajat kepada Allah. Kita menghadap Allah dan Allah menghadap kepada kita. Maka jangan sampai membuang peluang emas. Jangan sampai membuang kesempatan emas. Ketika kita sholat, kita bermunajat menghadap Allah, Allah menghadap kita. Maka orang-orang ahlus sir, orang-orang yang ahlul khususiyah, contohnya Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau di dalam Futuhatul Makkiyahnya mengatakan, kerugian seorang mukmin adalah dia tidak menyadari ketika dia sholat Allah menghadap kepadanya. Mengapa dia berpaling dari Allah ketika Allah sedang menghadap kepadanya? Maka banyak wali-wali Allah ketika mau dibunuh itu minta izin waktu untuk sholat sunat 2 rakaat. Kenapa? Apa sirnya? Karena ketika dia sholat dia menghadap Allah. Maka Allah itu mengingatkan kita. Ketika ada seseorang berpaling dari Allah, Allah mengingatkan. Mengapa engkau menoleh ke sisi sebelah kanan, sebelah kirimu, kata Allah. Ahuwa khairun minhu, apakah dia lebih baik dari aku? Dalam hadis riwayat Imam Bazzar, ahuwa khairun minni, ipai ngak boleh. Telo kali ipai ngak ki pakun le tolian. Lepas kan Gusti. Dak kendan janba. Ya Allah. Maka dan kula ban para ajunan mon asolat iki. Ku ongku nih. Ku ongku. Cek le tolian kangen kancir. Ampun. Ketika kita sholat, fa innama yunaji rabbah. Karena kita menghadap Allah, Allah menghadap kita. Fala yabzuqanna baina yaday. Maka jangan meludah ke arah depan. Wala an yamini. Di sana ada malaikat rahmat. Walakin an yasari au tahta qadam. Nikah termasuk kealiman Imam Bukhari. Hadisnya sama, babnya berbeda. Jadi keistimewaan Imam Bukhari, kadang-kadang satu hadis oleh beliau dijadikan dalam 8 bab karena mempunyai konteks yang berbeda. Alimnya Imam Bukhari.
Hadisnya sama, tapi konteksnya berbeda. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ali ibnul Madini qala haddatsana Sufyan bin Uyainah haddatsana Az-Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam absara melihat Nabi nuhamatan dahak fi kiblatil masjid di arah kiblatnya masjid. Nyamana ring Badui. Otabe awal-awal permulaan Islam. Jadi yang akrak, acopa masjid ni kan yang kebiasa. Mun makin rasan tak ada. Saya pamil. Mun makin ni kan tak ada. Orang acopa masjid sobo kampun. Karena sudah alhamdulillah terdidik. Itu tidak pantas. Jadi baginda Rasulullah ini kan olati akhlaknya Rasulullah. Baginda Nabi melihat ada dahak di temboknya masjid. Fakah digosok-gosok oleh Nabi. Bihasotin dengan kerikil. Allah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini kan tak gorido pun tak. Tak pasrah korakan jok siapa sih kerake dina pun tak. Sebagaimana ada orang Badui kencing di dalam masjid. Itu oleh Rasulullah tidak dimarahi dengan suara keras. Bahkan Nabi memanggil menantu kesayangannya Sayyidina Ali. Ali, ambilkan satu ember air, sucikan. Nikah Rasulullah. Benih keridun. Siapa kerak? Siapa kemir? Tidak. Nikah akhlaknya Rasulullah. Ketika Gusti Kanjeng Nabi tidak banyak bicara, langsung mengambil kerikil, langsung kemudian digosok-gosok. Thumma kemudian mencegah, melarang Rasulullah ayyabsuqa kepada yang berludah atau berdahak siapa seseorang baina yadai au an yamini walakin an yasarihi au tahta qadamihi al-yusra. Wa an az-Zuhri sami'a Humaidan an Abi Sa'idin nahwa. Babu kafaratil buzak fil masjid. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala an-nabi al-buzaqu fil masjid khati'atun. Berludah di masjid dosa. Wa kafaratuha, kafarahnya berludah, dafnuha memendam, yakni membersihkan. Maka setelah dididik dengan Rasulullah, sudah tidak ada lagi sahabat yang berludah di masjid. Toron tabi'in, tabi'in. Maka dijagalah kebersihan masjid. Dari beberapa hadis inilah kemudian melahirkan fikhul masajid. Poin-poin fikih yang perlu diperhatikan ketika berada di masjid. Kenapa? Karena masjid, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-masjid majalisul kiram.
tempatnya orang-orang mulia. Masjid Baitullah, rumahnya Allah, benih hotel. Maka mau masuk ke masjid, cek enggak masuk ke hotel. Rumahnya Allah. Karena rumahnya Allah, fama hakkuhu. Apa haknya orang masuk ke masjid? Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, haknya orang yang masuk ke masjid, alla yaqula illa khairan. Jangan berkata-kata kecuali kata-kata yang baik di dalam masjid. Maka orang mau masuk ke masjid, jangan duduk di masjid, jangan masuk ke masjid kecuali sholat sunat tahiyat al-masjid. Kalau tidak memungkinkan karena waktunya sempit, maka gantinya sholat sunat tahiyat al-masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu kemudian ketika mau masuk ke masjid, dahulukan kaki sebelah kanan daripada kaki sebelah kiri. Dan ketika mau masuk ke masjid, atenika kutumator ka Gusti Allah. Ya Allah, hamba ini tamumu. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Tetimun abak masuk ke masjid, abak tamu ya Gusti Allah. Maka yakinlah karena kita menjadi tamu Allah, maka sahibul bait Allah yang setamu ya berabak pasti akan menghormati kita, memuliakan kita. Maka jagalah adab sopan santun di dalam masjid. Maka masjid tidak boleh dijadikan tempat pengumuman barang hilang. Maka Rasulullah duka. Mun pada orang mau memaki barang hilang di masjid, pengumuman. Telah hilang arloji merek Siko di masjid. Nika semirengaki pengumuman barang hilang, pakon muca. La jama Allah baina dhallatik. Mudah-mudahan Allah tidak menemukan barang hilangmu. Bada orang atakan, masjid. Pakon tuaki ban Rasulullah. La arbahallah tijarataka. Mudah-mudahan Allah tidak melabakan, memberi laba perniagaanmu yang kau lakukan di masjid. Nika masjid Baitullah. Mangkanta ngening ban sarobat. Bada tata keraman. Karena masjid nika benih hotel, benih losmen, benih gedung, benih aula. Itu yang banyak dilupakan oleh orang. Babu dafnin nuhamati fil masjid. Bab menerangkan memendam dahak dalam masjid. Karena dulu masjidnya masih dari tanah. Ya, Nabi mangken auba. Maka kalau kita diberi kesempatan datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak petugas-petugas kebersihan, ini kan ngibat tisu. Dan kadang bukan petugas kebersihan. Ini kasih betan gula, ya Allah, ki azam dan gula. Pendepan, dan gula, oning itikaf di Masjid Nabawi. Lalu kemudian ada seorang syekh. Sebelum sholat subuh, Syekh Adinto membawa tisu. Lalu melayani jamaah, abri tisu. Aduh, gue lebih kok mak lebih le tero ni ruah sakit. Nika tero ni ruah, ngiba tisu pas abri. Ya Allah, ki azam. Sama ke paringan kagempangan depak boleh ke Madinah. Lalu kemudian apa ring tisu karing oreng. Karena dimin Imam Abu Suja Ahmad Ibnul Husain yang mengarang Matan Takrib. Beliau kan itu umur 80 tahun nih meninggalkan kampung halamannya di Isfahan. Datang ke Masjid Nabawi demi untuk menjadi tukang sapu nang Ekadisa sampai wafat Ekadisa. Jadi tojuk naik
Kula ngolati syekh kadin to abri tisu nih. Membuang ego. Membuang keakuan. Karena syarat menjadi hamba Allah yang hakiki. Nikah menenggelamkan kalimat aku pada diri kita. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ada bu. Wadittu anni. Aku ingin berada di suatu tempat di mana di tempat itu tidak ada orang tahu siapa aku. Maka orang wali kadito tidak menyukai viral, tidak menyukai popularitas. Bahkan pada seorang syekh adabu asyuhrah sonamu hadal asr. Viral kadito berhalanya zaman no. Jadi jangkep berhala pun tak ada. Ini enggak banyak berhala cuman makin gitu yang tarana berhala yang bernama viral. Ini enggak berhalanya cuman makin. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq amama. Kamu kalau sholat jangan meludah ke arah depan. Kenapa? Fa innama yunajillah. Karena engkau bermunajat menghadap Allah madama fi musallahu selama berada di tempat sholatnya. Tekata apa aja. Jadi selama kita berada di masjid kita bermunajat kepada Allah walaupun tidak sholat. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah hadis yang ke-801 jadi suatu ketika baginda Rasulullah sholat maghrib bersama sahabat. Setelah sholat maghrib roja'ah ada sahabat yang pulang karena Maria Fajang maghrib karena apa boleh makin jarak antara maghrib ke isya panjang makin lanjut hampir 1 jam karena isyaknya para kolpeto ambon jadi bakto dari maghrib ke isya maka pulang roja. Tapi ada sebahagian sahabat yang tidak pulang terus iktikaf di masjid rit-wiritan sholat ba'diyah. Akhirnya pas tiba-tiba Rasulullah datang dengan nafas terengah-engah, tersengal-sengal. Dari saking ruka purun, lutut beliau tersingkap. Lalu sahabat heran, beda apa Gusti Kanjeng? Pas Gusti Kanjeng Nabi ada bu, absyiru, berbahagialah kalian. Bunga abang gak kepih. Tadi Allah datang memberitahu. Allah telah membuka pintu langit kepada kalian yang tidak pulang. Adan tek betoh dari maghrib ke isya. Maka dan gula ta'adus bin nikmah setelah mengaji kitab Kak Dintoh dan gula langsung ngamal lagi. Mari sholat maghrib ngaji bareng nak cakancah sampai isya. Karena terong ngamal lagi ya isen hadis Kak Dintoh. Dan kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi ilmu Kak Dintoh amal lagi. Karena ilmu manabi amal lagi. Bekal ibri ilmu tak usah guru. Yakni ilmu ladunni. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Langsung amalkan. Wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadami fayad fanwa. Wallahu a'lam al-fatih.